Oke. Nah, kita udah mulai record ini. Dan tampilannya udah agak agak slow piye karena internet ya. Nah, sekarang kita ini alfa dan omega. Ya, alfa dan omega dan sekarang kita kedatangan ini para inisiator alfa dan omega, Mas Riko, halo, ahli filsafat barat. Wah, enggak. Sama Mas Irfan. Ya, kita mau mencoba untuk safari pemikiran ya. Safari pemikiran mungkin sejak pertama kali muncul pemikiran mungkin ya. Kalau dalam deteksi sejarah, orang berpikir yang kompleks pertama kali ya di Yunani. Kan gitu, Mas? Iya, mungkin karena pada waktu dulu di kebudayaan sebelum Yunani, orang itu berpikir itu secara praktis saja. Jadi dia berpikir hanya berkaitan dengan hal-hal praktis dan mungkin ada kayak semacam mencari untung atas pemikiran tersebut. Sementara di Yunani itu ada semacam suatu pendekatan yang ingin berusaha membangun suatu pengetahuan secara lebih teoritis. Ya, begini, maksud saya sebelum kita ini kan berarti kan ada penilaian nih kan, selain Yunani berarti dia berpikir praktis gitu kan. Iya. Nah, ini kita harus juga koreksi, apakah benar memang di luar tradisi yang berkembang di Yunani dulu awal-awal itu kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi ya. Deteksi pertama Thales atau Thales kan yang pertama kan. Thales. Itu apakah memang di dunia luar itu belum ada bentuk model pemikiran, kita nggak tahu. Tapi yang direkam secara kompleks itu Yunani kan, yang arsip-arsipnya yang lengkap. Iya. Yang di luar mungkin kita berasumsi tidak ada pencatatan, atau barangkali begini, kapan sih orang itu mulai menyadari bahwa Thales itu punya karya, atau Aristoteles itu punya karya? Siapa sih yang pertama kali memperkenalkan secara masif? Saya kira bukan abad ke-6, mungkin ya abad zaman-zaman kerajaan abad ke-15, abad ke-14. Iya. Ya, itu baru kemudian orang apalagi mereka ada perspektif penjelajahan samudra, ekspansi di luar wilayah Eropa, akhirnya yang tahunya ya Yunani. Barangkali memang mungkin yang punya perspektif ekspansi bukan orang Eropa, pastinya suku-suku Inka, suku-suku apa yang lainnya mungkin barangkali ada mungkin. Gimana komentarnya? Mungkin juga ada ini Mas, ada semacam kecenderungan European sentris gitu. Iya. Karena pada waktu Renaissance kan orang-orang Eropa berusaha semacam memunculkan atau mencari jati dirinya begitu, dan mereka menemukan itu pada kebudayaan klasik ya Yunani Romawi. Ditambah lagi dengan ini kecenderungannya untuk menjelajahi samudra itu kan. Iya. Belum lagi perang berkepanjangan abad ke-11, 12, 13, perang salib itu kan juga perang salib, terus diikuti perang Protestan Katolik itu abad ke-16. Otomatis pembentukan narasi tentang peradaban itu yang bentuk adalah siapa yang menang. Ya, Eropa kira-kira dalam penulisan sejarah itu yang menang gitu. Apakah apakah benar Eropa itu menang pada saat itu? Ya menang lah ya. Mungkin. Akhirnya kita mengetahui bahwa sejarah pemikiran paling lama itu Yunani kuno. Terus gimana? Yang terdokumentasi lebih sistematis. Ya, yang terdokumentasi lebih sistematis dan memiliki satu pola yang evolutif gitu ya, yang mudah gradual gitu. Nah. Berangsur-angsur. Nah, kira-kira siapa yang
yang atau gini, kenapa di Yunani ya? Kalau di Eropa kenapa harus di Yunani? Itu pertanyaan penting itu. Iya. Terus soalnya kan iya. ya Gimana? monggo. Enggak cuma karena kalau misalnya cuma sekadar tanya apa itu definisi filsafat, ya kan kita sudah bahas itu ya di yang trailer kemarin itu. Sekarang kita lebih masuk ke persoalan yang ini tadi. Kenapa kok suatu pemikiran yang khas, suatu corak filsafat itu lahir di Yunani? Kenapa kira-kira? Kenapa kok nggak daerah-daerah yang lainnya? Kenapa Yunani? Iya. Wah, itu berarti kan ada satu kecenderungan dari orang-orang Yunani untuk membukukan sesuatu, atau mungkin dia bukunya tidak dibakar gitu, sehingga dia banyak terekam. Kenapa Yunani? Kira-kira ada ini nggak Mas? Insight nggak Mas? Kalau insight sih mungkin saya awalnya gini aja dulu. Dulu kan sebenarnya di peradaban Yunani kita tahu kan Yunani itu bukan seperti Yunani negara yang kita ketahui sekarang, tapi dulu Yunani Raya itu kan cakupan wilayahnya sangat luas begitu, dan dia tidak sebagai negara kesatuan yang memiliki pemerintahan pusat, tapi lebih kepada polis-polis atau negara-negara kota gitu yang tersebar di seluruh ya Mediterania dan Afrika Utara gitu. Nah, pada waktu itu kan orang itu sebenarnya sudah berusaha mencari penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Dan kebanyakan penjelasan tersebut ya selalu dikaitkan dengan mitos-mitos dewa dan dewi di Yunani pada waktu itu. Nah, mungkin tetapi di sini uniknya di orang Yunani, mereka mampu menyusun mitos-mitos tersebut secara lebih sistematis dan mampu mengaitkan satu mitos dengan mitos yang lain, dan memilah mana mitos yang tidak saling terkait, sehingga di sini kita bisa mungkin menyelidiki atau mendeteksi watak rasionalnya orang Yunani begitu. Oke. Nah, kira-kira kenapa orang dan selalu ada situasi yang melatar belakangi sehingga orang itu mulai berpikir out of the box. Ya, menurutku itu gitu. Tidak mungkin tiba-tiba ya kita saya orang desa, tidak pernah kemana-mana. Kemudian saya berpikir tentang sementara peranata kebudayaan saya, peranata hidup saya tidak jauh dari apa yang saya dapat dari lingkungan saya atau keluarga saya. Tiba-tiba saya memikirkan untuk tidak mengakui sesuatu yang mengakar sejak kecil, gitu. Dan itu kemudian melahirkan satu generasi pemikiran, yaitu prasokratik. Itu kan pasti ada satu hal yang mendasari. Barangkali mungkin ada secara yang memicu mungkin. Iya, mungkin konflik antar negara sehingga ya itu mungkin pasti adalah yang membuat orang itu si Thales ya diam-diam ngomong bahwa hidup ini semuanya dari air, itu semua skala realitas. Nah, itu pasti ada satu hal yang mendasari. Apakah memang ada secara konfliknya di situ? Kalau konflik sendiri mungkin saya kurang tahu ya, tetapi lebih tepatnya mungkin ada rasa jenuh mungkin Mas, karena orang pada waktu itu ingin mencari sebuah narasi alternatif gitu, yang semulanya sudah dikemukakan oleh orang-orang pada umumnya gitu, sehingga waktu itu kan Thales bilang kalau segala realitas itu bermula dari air. Nah, karena dia menyodorkan suatu pernyataan dan jawaban, sehingga akhirnya dari satu jawaban itu tadi dia memantik berbagai pertanyaan yang berkelanjutan itu tadi, sehingga lahirlah iklim dialektika dan dialek itu sendiri secara proporsional pada masyarakat Yunani pada saat itu. Oke, itu dari ini ya, dari kacamata individunya ya, dia jenuh dan lain sebagainya. Kalau coba kita lihat dari jenuh terhadap lebih luas mungkin. Jenuh terhadap apa? Seberapa jenuh begitu kita terhadap agama sehingga kita meninggalkannya gitu. Misal gitu ya, terhadap Renata. Kalau akhir-akhir ini ya jenuh mungkin karena banyak terorisme. Iya kan akhirnya jenuh karena banyak orang yang saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin karena ada mempertanyakan agama gitu. Nah, atau karena kebanyakan agama sehingga pilihnya sulit. Nah, tapi kalau dulu saya yakin ada situasi perang. Misal kalau dalam bukunya Herodotus atau Polybius itu apa sih yang perang Peloponnesos itu?
perang Peloponnesos Herodotus ke abad keempat atau kelima gitu. Itu kan, atau perang antara Persia dan Yunani, konflik dan lain sebagainya, sehingga orang itu dewa, perang antar apa begitu. Sehingga dalam situasi itu, apalagi Sparta dan Yunani apa dan lain sebagainya, dalam situasi yang Sparta dan Athena. Sparta dan Athena dan banyak mungkin kalau itu sih yang peperangan yang tadi Mas sebutkan itu mungkin lebih dekat ke zamannya Aristoteles ya daripada zamannya Thales. Ya, soalnya kan nanti setelah peperangan itu akhirnya ada sentimen terhadap orang-orang Makedonia. Akhirnya Aristoteles keluar dari Athena karena sentimen-sentimen itu tadi. Oke, berarti kan ya, filsuf itu selalu hidup dalam situasi konflik yang mudah direkam gitu. Persia datang, saya kira abad ke-6 ketika ke Yunani itu. Benar nggak? Coba kita cek. Persia datang, saya kira abad ke-6. Perang apa? Iya, abad ke-6. Abad ke-6 ya. Orang-orang Persia mulai menginvasi atau mulai berperang bersitegang dengan orang-orang dari dataran Eropa. Yunani. Itu. Jadi tidak mungkin kita dalam kondisi santai ya. Tiba-tiba ada orang yang pikir pasti ada satu situasi konflik. Mungkin itu ya premisnya. Mungkin ada ini. Benar nggak kira-kira? Mungkin kalau misalnya kayak peristiwa-peristiwa sejarah yang lebih konkret dan lebih lebih partikular gitu, mungkin Mas Irfan yang lebih mengerti ya, soalnya ya berkecimpung di bidang itu. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke ya beluk latar belakang yang memungkinkan filsafat itu sendiri terjadi mungkin. Tapi kalau misalnya ada konflik atau peperangan itu yang berdasarkan timeline, saya rasa Mas Irfan lebih mengerti. Coba kita setting bersama-sama ya. Ya. Oke, supaya kita juga tahu, kita nggak ngawur gitu maksudnya. Ya. Oke. Yunani kuno. Ini sumber kita ini ya, Wikipedia. Ya, kita bisa baca peradaban Barat, misalnya Martin Perry atau siapa begitu, yang untuk. Iya. Tapi untuk ini ya, untuk supaya kita itu tahu background pemikiran Yunani. Gambaran umumnya ya. Gambaran umumnya lah. Nah, peradaban Yunani kuno itu peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Arkais sampai berakhirnya abad kuno. Zaman Arkais ini apa? Coba kita klik ya, Yunani Arkais ini. Ini 800 sebelum Masehi. Mungkin ini Mas yang zamannya Homeros itu pertama kali dia kayak membuat Homer Iya. Yang apa? Oedipus gitu. Oedipus. Iliad. Hikayat Iliad. Ini berlangsung setelah zaman kegelapan Yunani. Pada periode Arkais mulai muncul benih-benih awal yang nantinya akan berkembang menjadi Yunani klasik. Periode ini ditandai dengan adanya negara-negara polis, koloni Yunani, dan lain sebagainya. Kembali muncul pada periode Arkais. Zaman kegelapan ini maksudnya apa ini? Zaman geometrik. Peradaban Istana Mykenia. Istana-istana dan kota-kota Mykenia dihancurkan dan diabaikan. Pemukiman orang menjadi lebih kecil dan lebih sedikit. Sarah. Coba kita lihat peta Yunani kuno. Peta Yunani kuno. Iya. Iya. Itu Tesalonika itu kan yang dijadikan salah satu surat di Alkitab Perjanjian Baru. Tesaloniki.
suratnya Rasul Paulus. Ada dunia. Nah ini. Nah, supaya kita tahu ya. Berarti letak Yunani itu di daerah, coba kono garisan akhirnya. Di Ini daerah sini ya. ini Mas, Athens ini. Iya. Nah, ini kan daerah ke Yunanian ya. Iya, Iya, daerah sini. Nah, ini dua ini. Mediterania. Selatan. Nah, kalau dari wilayahnya ya ini Athena itu di sini kan. Iya, Ini ibu kota. ibu kota Athena. Ini di sangat strategis sekali kan, ada Asia di bawahnya, ada Afrika di bawahnya, terus ada Turki, ada Eropa. Asia di sini. Terus ini kan daerah subur nih, ya kan? Iya, Iya kan? Daerah sini loh. kalau di Yunani. Iya. Makanya kan orang Yunani dulu dia mau nggak mau harus pandai berlayar untuk merantau karena secara geografis mereka tidak didukung oleh tanah yang subur dan bisa diolah, dan gunung-gunung mereka pun pegunungan yang gundul. Jadi nggak ada kayak sumber resources apapun. Oke. Ini juga nantinya kan akan yang daerah sini, daerah apa Tel Aviv atau Syria, Damaskus. Ini kan nantinya ini akan menjadi daerah pusat konflik kan agama-agama yang besar, Samawi yang disebut budaya Samawi lahir di sini. Abrahamic. Atau Abrahamik. Nah, ini adalah Persia kan, Irak, terus agak ke atas Iran, ini agak Persia. Nah, makanya kalau di film 300 itu kan orang-orang Persia berlayar ke laut ini kan, Mediterania ini kan. Iya. Nah, laut tengah ini ya, laut tengah ya. Atau laut mati, laut tengah ini ya. Laut ini, laut tengah ke sini, terus ketemu sama siapa namanya itu? Spartacus. Leonidas. Yo akhirnya kalah. Nah, siapa ini? Nah, ini adalah pelabuhan strategis Athena ini. Kenapa strategis? Ya, kalau kamu ke Eropa, kamu lewat mana? Kamu lewat ini Selat Gibraltar, sepi ya. Ini hanya menghubungkan dua peradaban antara Eropa sama Afrika. Kalau di sini kan Asia ketemu, terus Eropa ketemu, Afrika juga bisa ketemu. Ada dua wilayah yang penting di sini, di wilayah Eropa ini, yaitu wilayah Athena sama ini yang kemudian disebut Konstantinopel nanti. Iya. Iya, yang kemudian Jawa-Jawa. Setelah Romawi pecah itu kan, Romawi Barat sama Timur tahun 400. Yang kemudian disebut Konstantinopel. Nah, menurut Samen, memang apakah filsuf-filsuf awal itu, filsuf Ionina, filsuf Sisilia, memang pernah ke Asia atau berhubungan dengan orang-orang Asia? Kalau filsuf-filsuf prasokratik gitu atau filsuf-filsuf kayak itu, mungkin kita tidak, kalau saya pribadi sih nggak punya dokumentasi realnya antara pertemuan dia dengan orang-orang di luar wilayah Yunani Raya gitu. Tapi yang saya tahu kayak Plato itu kan pernah tercatat pernah berlayar sampai ke Alexandria. Alexandria itu Mesir kan ya? Mesir, iya, di Afrika sana.
Ya, Mesir Itu yang ada baru di dia Hmm. dengar kisah Atlantis itu kan, baru terus dituliskan di bukunya yang apa itu, Timaeus atau apa itu, Itu siapa sih? Critias. Oh, Plato ya, Plato. Iya. Soalnya kan kita tahu dokumentasinya Thales dan kawan-kawan ini kan juga dari Aristoteles sama Herodotus. Kalau Herodotus kan nyebutnya 7 orang bijaksana dari Ionia gitu. Oh ya. Lah Jadi ini adalah wilayah Yunani. Bahkan peradaban tertua itu sebenarnya ada kalau dalam catatan sejarah. Marvin Perry ya. Marvin Perry saya dari Marvin Perry itu ada namanya Pulau Kreta. Red. Pulau Kreta itu kalau nggak salah di letaknya di mana ya? Coba kita searching Pulau Kreta. Peradaban Kreta. Di Kreta. Pulau Kreta. Ah, di sini. Ini Pulau Kreta. Bukan di Yunaninya yang tertua. Tapi ini peradaban Pulau Kreta. Nah ini di sini. Nah, di sini lihat. Ini. Krete. Krete ya. Ini adalah peradaban tertua kalau ditulis dalam bukunya Marvin Perry Peradaban Barat. Tapi hancur, puing-puingnya hancur semuanya. Terus kereta, kenapa disebut Krete? Karena ada kereta bawah tanah di situ. Kereta yang lori seperti lori-lori. Nah, itu tertua di Eropa. Sama segi itu udah ada kereta ya. Iya, kereta apa ya? Kereta Kayak di penambangan kuno gitu ya. Ini malah 3000 sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi. Ini kita meloncat ya. Maaf, kita meloncat, tapi untuk mengabarkan bahwa memang daerah sini adalah daerah yang rawan sekali tercipta peradaban. Rawan sekali tercipta peradaban daerah sinilah. CP caranya spotlight. Bahkan kalau nggak salah kan pas manusia pertama kali bercocok tanam 11.000 tahun yang lalu kan ya di daerah Jericho itu ya, antara Turki sama Timur Tengah itu. Tembok Jericho gitu ya. Ya akhirnya ketika si Kaleb sama Yosua itu kalau dalam perjanjian baru tuh perjanjian lama. Perjanjian lama ya itu untuk mengalahkan dia berusaha merobohkan tembok Jericho gitu. Nah ini kereta ini Pulau Krete, kereta. Ini kereta ini. Nah, ini. Itu yang kecil di bawahnya Athena. Dan memang wilayah ini itu sangat strategis karena pertemuan tiga benua ya, tiga benua. Iya. Tiga benua dan ya wajar sekali kalau di wilayah ini kemudian lahir orang-orang gabut yang berusaha melawan pemikiran jumut pada waktu itu. Iya. Ya seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi saya yakin kenapa kok Athena ini kemudian Athena yang di sini ya. Athena ini di sini. Kenapa dia menjadi satu role model yang kemudian menjadi naskah kita untuk mempelajari bahwa sejarah pemikiran awal itu di Yunani. Itu karena juga berkaitan dengan teori kekuasaan apa begitu. Itu. Terus yang lainnya tidak terekam gitu. Itu berhubungan dengan realitas sejarah yang misalnya penjelajahan samudra, penguasaan orang Eropa, kolonisasi ataupun kolonialisasi yang terjadi dari Eropa ke Asia. Saya yakin kayak misalnya peradaban Sumeria yang ada di Mesir atau di Babilonia dan lain sebagainya. Mesopotamia itu juga merekam catatan-catatan ya, Hammurabi dan kawan-kawan, tapi tidak sebagai satu catatan filosofis ya. Saya yakin rakyatnya tidak semuanya patuh, juga ada yang membangkang rakyat dari kerajaan.
Babilonia dan kawan-kawan. Nah ini, orang gabut pertama yang kompleks pemikirannya itu siapa, Mas? Orang gabut pertama yang pemikirannya kompleks. Yang ini yang terekam di Yunani kuno itu ya tentu Prasokratik ya, itu namanya siapa? Iya. Thales ya. Thales, Anaximander. Nah, Saya rasa yang lebih kompleks pemikirannya itu ya Anaximander itu. Soalnya dia udah bicara tentang kayak apa ya, tentang pertentangan, tentang ketidakadilan, terus habis gitu dia bicara tentang dia gak yakin kalau manusia itu apa ya, manusia itu pokoknya berasal dari suatu bentuk kehidupan yang lebih mandiri, karena gak mungkin manusia pertama itu lahir kan dari bayi, dan itu kemungkinan survive-nya sangat sedikit sekali untuk terus melanjutkan keturunan gitu. Itu Anaximander ya? Ya, terus anasirnya dia kan, atau archenya dia kan, itu apa yang tu aperion itu, sesuatu yang tidak terdefinisi atau sesuatu yang tidak terhingga. Oh. Sementara kalau Thales itu kan bicara sesuatu yang konkret di alam air gitu. Oke, sekarang saya tarik untuk supaya penyaksi kita, kembali ke melihat kita, supaya mengetahui background-nya dulu, bahwa wahai teman-temanku yang kuliah di kampus atau dimanapun itu, ketika kalian mempelajari sejarah ilmu pengetahuan, ya kalian pasti berangkat dari kota ini, kota Yunani ini ya, atau Athena ini ya, daerah inilah. Ya. Kalian ketika kalian mempelajari ilmu statistika, fisika, biologi, apapun dan lain sebagainya, itu tidak jauh dari sejarah ilmu pertama kali muncul. Dan para ilmuwan bersepakat bahwa sejarah itu lahir di Yunani. Nah, ini kita sedang membahas di sini. Nah, ini. Nah, background sedikit tadi kita sudah cuplik. Ini nih, biang kerok kenapa kita harus kuliah dan lain sebagainya di sini. Iya, lahirnya akademi pertamanya Plato kan ya di Yunani. Ini ya. Lanjut sama Aristoteles itu. Lyceum. Nah, itu tadi Anaximander itu yang pertama kali atau bukan? Yang mestinya yang terekam dalam manuskrip sejarah. Yang terekam pertama sebenarnya yang Thales itu sendiri. Thales. Mungkin ada riwayat yang mengatakan sebenarnya Anaximander ini muridnya Thales gitu, tapi dia nggak setuju sama gurunya. Ya. Sama kasusnya kayak Plato Socrates, Plato Aristoteles. Oh iya. Oh berarti orang yang pertama kali mempertanyakan tentang kehidupan itu yang terekam dalam bentuk manuskrip itu Thales ya. Iya. Ya, yang sistematis dan lain sebagainya. Kira-kira model-model pertanyaan yang bisa diajukan yang diajukan oleh Thales itu apa? Thales dulu aja Mas, nanti Anaximander kita coba. Oh iya. Mungkin filsuf prasokratik itu kita bahas di suatu episode sendiri nanti. Oh gitu ya. Ini kan kita bicara cuma latar belakangnya. Oh iya. Ya mungkin sambil menyinggung sedikit-sedikit. Oke. Tapi model-model pertanyaannya itu memang model-model pertanyaan biologi dasar atau bagaimana? Yang apapun itu, Thales, Anaximander, atau mungkin Mas ya, pertanyaan dasarnya itu soal metafisika atau the ultimate truth of being, atau realitas yang paling dasar di kenyataan itu apa sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh, sebenarnya kenyataan itu bagaimana gitu? Apakah ada penciptanya? Yeah. Kalaupun ada penciptanya, itu bagaimana proses sang pencipta menciptakan, gitu ya? Iya. Atau bagaimana sebenarnya dunia ini bisa berhubungan dengan sang pencipta? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Mungkin ada kata kunci yang menunjukkan kosmologis mungkin. Oh ya, kosmologis. Dari mana dunia ini, dari mana alam raya ini bermula begitu. Bagaimana kehidupan bisa muncul? Dia bermula dari alam ya berarti ya? Iya. Dan banyak disebut pusikoi gitu, filsuf yang memperhatikan alam. Oke. Neraca kebenarannya itu filsuf-filsuf dulu itu timbangan kebenarannya, mistar kebenarannya itu ya ini ya alam ya. Iya, realitas alam yang konkret dan real. Itu yang kemudian dia disebut sebagai apa? Psikoi.
Pusikoi. Pusikoi. Berarti Pusikoi itu adalah orang materialisme zaman Yunani kuno gitu maksudnya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya. Walaupun mereka belum menyepakati apa itu materialisme, tapi ada watak-watak materialisme di situ. Karena dulu nggak ada kata Empirisme. materialisme kan, materialisme ya sejak Iya. ada positivisme atau apa. Nanti kita bahas di pertemuan ke-10 atau berapa itu tentang itu. Iya, lanjut ke abad modern. Berarti si Pusikoi ini adalah seorang materialis zaman dahulu. Bedanya dengan yang sekarang itu ada watak monisme kan, yang ansih menolak Tuhan. Kalau dulu masih ada metafisikanya dan lain sebagainya gitu. Mungkin orang zaman dulu mungkin masih menerima konsepsi dewa dewi Yunani itu, tapi lebih lebih ditafsirkan secara rasional gitu, tidak diterima mentah-mentah atau dipercaya secara dogmatis saja gitu. Nah, untuk realitas metafisikanya sendiri kan kebanyakan filsuf awal ini kan memang monisme, jadi dia percaya bahwa ada satu realitas tunggal yang menyusun segala realitas yang ada itu. Nah, dan nanti itu setelahnya metafisik ya. Iya, metafisik. Nah, setelahnya baru ada filsuf-filsuf pluralisme itu yang menganggap enggak, alam ini tersusun dari banyak sekali unsur dan realitas. Oke. Tidak cuma yang tunggal. Lalu berkembang zaman materialisme ya, mungkin abad ke-15, 16, 17, 18 ya. Ada istilah monisme itu materialisnya yang monisme, bukan sesuatu yang metafisik. Dari materialisme monistik, dari yang ultimate materialisme itu sendiri. Itulah kemudian muncul istilah-istilah ateisme dan lain sebagainya oleh generasi materialis gaya baru atau Pusikoi. Lebih verbah gitu. Ya, model-model verbah. Meskipun ya verbah tidak mengatakan monisme atau bagaimana ya, saya mungkin dia dalam konteks tertentu dia mengatakan materialisme. Nah, kita bahas nanti. Tapi yang jelas, ini watak-watak pertanyaan-pertanyaan dasar dari orang-orang gabut abad ke-5 sebelum masa ini. Dia ingin mencari penciptaan ya, ingin mencari bagaimana tercipta dan lain sebagainya. Arke istilahnya, atau anasir atau zat asali. Arke. Gimana itu? Coba jelaskan arke itu. Arke itu ya mungkin bisa dikatakan sebagai zat asali atau yang menyusun bagaimana realitas ini bermula dan kelangsungan hingga sekarang. Arke itu sesuatu yang mendasari, maksudnya gitu ya? Iya, yang mendasari realitas. Sesuatu yang mendasari. Bisa kita sebut sebagai substansi nggak? Mungkin bisa ya. Tapi waktu zaman segitu kan orang belum mengenal konsep substansi gitu. Jadi kita menggunakan bahasa atau grammarnya mereka, apa yang mereka ketahui. Enggak, ini kan pembaca juga mungkin perlu padanan katanya. Mungkin arke itu kalau bukan substansi ya apa gitu kalau dalam bahasa sekarang. Anasir atau alasan gitu, bisa nggak? Penyebab gitu ya, penyebab dari kebenaran atau keutuhan gitu ya. Segala sesuatu yang ada, sejauh yang itu ada. Nah, yang sering kali dipertanyakan itu apa? Yang sering banget dipertanyakan selain kehidupan? Ya saya rasa mungkin awalnya begitu Mas. Saya pernah menemukan sebuah meme begitu. Awalnya filsafat Yunani itu ya ada seorang yang iseng yang ngomong kalau dunia ini segalanya bermula dari air. Lalu orang-orang tidak setuju dengan pendapat itu, akhirnya membantah, kritik, diskusi, akhirnya lahirlah iklim filsafat itu sendiri. Ya, kan unik ya. Misal ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya diciptakan oleh dewa dewa petir atau dewa perang gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bukan dewa perang yang diciptakan, tapi air gitu, dari peristiwa apa gitu. Itu adalah orang-orang orang-orang bisa disebut orang merdeka lah ya, disebut orang merdeka. Iya betul. Dari mitologi.
Tapi tentu kalau kita komparasikan dengan yang sekarang, tentu pertanyaan-pertanyaan itu bisa sangat dijawab dengan mudah kan, karena sudah berkembang ilmu biologi, ilmu. Iya, betul. Karena ilmu pengetahuan semakin terkonsentrasi, fokusnya semakin jelas. Penelitiannya, terus tujuannya kemana. Dulu kan semua masih di bawah naungan filsafat. Jadi ilmu-ilmu itu belum memisahkan diri dari filsafat, dan seingat saya ilmu yang pertama kali memisahkan diri dari filsafat itu matematika. Matematika ya. Iya. Ya karena matematika kan kerangka abstrak ya. Iya, betul. Kerangka abstrak. Jadi kalau fisika bisa jadi terus bergandengan sampai hari ini kan. Ya. Iya. Tapi kalau udah matematika sudah menjadi rumus tersendiri kan, karena dia bahasa logika, sudah memenuhi simbol. Abstraksi di rasio. Iya, berarti orang-orang dulu itu kalau dibandingkan dengan orang sekarang harusnya mudah sekali terjawab. Tapi yang menarik adalah penempatan metafisika dalam watak berpikir Fushikoi dulu itu bagaimana, dan evolusinya hingga hari ini. Kita kan semakin saintis ini kan, semakin eksperimentalis. Apakah memang metafisika itu bisa dijawab? Kalau dulu tidak bisa diragukan, tidak bisa dibantah, tidak pula bisa dibuktikan. Akhirnya ya tetap menjadi satu aksioma dulu. Metafisika dalam struktur pemikiran Thales, misalnya metafisika dalam Anaximander atau Demokritus atau siapa dan lain sebagainya. Nah, itu evolusi hingga hari ini. Metafisika dalam pemikiran Yuval Harari Noah misalnya gitu. Nah, itu yang nanti coba kita capture dalam alfa dan omega, harusnya begitu. Menurutmu metafisika kalau dulu itu selalu dalam porsi kayak gimana? Kalau filsuf Yunani dulu. Mungkin metafisika ini dulu kan sama Aristoteles disebut sebagai filsafat yang pertama. Artinya mungkin itu mungkin metode atau suatu pendekatan yang awalnya digunakan oleh para filsuf-filsuf awal itu sendiri, dan mungkin memang hanya itu yang tersedia hingga akhirnya itu tadi ilmu filsafat itu sendiri berkembang. Akhirnya dia memunculkan pendekatan-pendekatan baru yang merasa bahwa penjelasan secara metafisik saja itu bukannya tidak perlu tapi kurang gitu. Kurang menjelaskan. Iya. Karena kan setiap orang pasti sudah beralih ke Fushikoi kan, iya kan? Iya. Atau akal lah, beralih ke akal. Akhirnya arkenya pun juga menjadi semakin kompleks. Barangkali memang yang menciptakan cinta itu Apollo, ya. Dewa Apollo, tetapi juga dibantu oleh hormon Aphrodite, Mas. Hah? Aphrodite. Iya. Aphrodite itu kan istrinya Apollo, bukan ya? Kurang tahu, pokoknya anaknya Dewa Zeus, seingat saya. Kira-kira ada kata-kata dewa cinta itu kalau nggak Amora, Aphrodite, Apollo. Ya pokoknya yang berkaitan dengan cinta, misal Aphrodite yang menciptakan cinta. Barangkali memang yang menciptakan cinta itu Aphrodite. Tapi setelah adanya Fushikoi ini ya, akhirnya Aphrodite minta bantuan sistem endokrin di dalam tubuh, ya, endogenous morfin itu ya. Terus endogenous morfin melepaskan hormon dopamin dan hormon adrenalin. Jadi ada Aphrodite di dalam tubuh sebenarnya. Maksudnya dia jawabannya semakin kompleks. Nah, ketika filsuf-filsuf dulu mengetahui bahwa misal atau filsuf hari ini mengetahui bahwa yang penyebab cinta itu misal hormon dopamin atau apa, bentuk-bentuk apa dan lain sebagainya. Kemudian dia menafikan Aphrodite. Ya. Kasihan kan Aphrodite itu tinggalkan. Kan tidak mesti tidak ada kan ya. Ada sih ada. Iya. Ada kan nggak melulu harus ada di alam material aja. Mas. Iya. Sehingga hubungan kosmiknya itu kadang-kadang juga diputus gitu. Nah, karena sudah hanya diselesaikan dalam satu pendekatan ilmu biologi hormonal misal gitu ya. Kimia juga. Kimia, oke. Mungkin bedanya dulu
orang-orang yang sebelum Thales ini dia menafsirkan atau mengimani apa yang kita sebut sebagai mitos itu secara literal gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu entitas tertentu yang bertugas seperti ini, seperti itu, berwatak seperti ini dan seperti itu. Tapi mungkin filsuf-filsuf setelahnya itu dia tidak menegasikan mitos secara total, tapi dia menafsirkan mitos dengan cara yang lain. Karena iya. Karena semakin kompleks mitos tidak. Iya betul. Ya. Akhirnya pada abad-abad ke pasca Yesus kan, atau pasca gereja Roma muncul yang kemudian disebut filsuf yang mempertahankan iman. Iya. Filsuf apa skolastik. Ya. Itu ada tambahan. Mungkin itu Mas, kita beda latar belakangnya yang lain gitu. Apa saja sih faktor-faktor atau elemen-elemen yang memungkinkan filsafat itu bisa lahir di Yunani? Ya, kira-kira apa? Mungkin menurut aku sih itu Mas, peran kesusastraan dan bahasa gitu, pada zaman itu. Karena setelah Homeros itu kan kesusastraan Yunani itu berkembang pesat dan mendapatkan kedudukan istimewa. Nah, karena hal tersebut akhirnya orang memungkinkan menyusun atau kayak menuangkan ide mereka kepada suatu medium yang sama sekali berbeda yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kertas itu ya maksudnya. Mediumnya itu maksudnya kertas gitu. Bukan, maksudnya ya bahasa itu sendiri. Bahasa. Simbolikus itu sendiri. Ya, karena seni berkembang, kemudian kegemaran orang menciptakan karya. Nah, itu juga berkembang, akhirnya sejarah penulisan itu juga berkembang ya. Berkembang. Dan lagi juga harus ada mediumnya kan, mediumnya mungkin juga ditemukannya kertas gitu. Papirus itu dulu. Papirus dulu namanya. Ya, kertas belum ada. Mungkin loh ya, masih ada di Cina atau kulit hewan. Kulit hewan itu. Iya. Jadi karya sastra, dan memang siapa sih Socrates bilang bahwa Socrates itu siapa ya yang bilang bahwa Homer itu yang seluruh para filsuf Sokratik, prasokratik itu juga banyak dipengaruhi dari cerita-cerita Homer memang ya dalam studi kasusnya. Iya. Dalam upaya mencari relevansi pemikiran dengan kasus di kenyataan. Itu seperti orang India atau orang Hindu atau orang apa ya. Ketika dia bercerita, dia lihat seperti Wisnu dalam kisah Mahabharata, atau kita misalnya seperti kisah para nabi atau apa begitu. Iya. Kali begitu. Dan itu satu makanya iklim sastra. Ya, metafor berkembang itu kan akhirnya. Kayak yang Oedipus itu akhirnya mitos Oedipus yang kisah anak sama orang tuanya, anak yang ditakdirkan bakal mengawini ibunya sendiri itu, terus akhirnya dia kabur, dibuang sama ayahnya, terus akhirnya suatu saat dia ketemu sama ayahnya tapi dia nggak tahu dia siapa ayahnya, dan ayahnya itu dibunuh, terus dan dia menikahi istrinya ayahnya atau ibunya itu sendiri. Nah itu metafor itu bisa ditelaah buat menunjukkan free will atau determinisme gitu. Manusia ini sebenarnya bebas atau deterministik. Terus selanjutnya selain sastra mungkin ada, yaitu tadi Mas, pertemuan secara antropologis dengan peradaban Timur kuno seperti Babilonia dan orang-orang Mesir gitu. Jadi orang-orang Yunani dan dia belajar ilmu ukur, terus ilmu perbintangan atau astronomi kepada mereka, lalu dikembangkan sendiri gitu. Nah, yang menjadi filsafat itu atau ilmu pengetahuan secara umumnya itu cepat berkembang, mungkin karena masalah akses Mas. Karena orang-orang Yunani dan Mesopotamia dulu kan sistem sosialnya masih feodal gitu. Jadi orang-orang itu yang boleh mengakses pengetahuan itu hanya orang-orang tertentu saja, dan praktek ilmu pengetahuan itu sendiri hanya berlangsung di istana gitu. Sementara kalau di orang Yunani kan setiap orang bebas. Artinya orang-orang kan dia itu merdeka secara sosial dan secara politik, sehingga memungkinkan pengetahuan itu lebih terdistribusi secara merata. Terus belum lagi ada lembaga-lembaga politik seperti dewan
sidang umum begitu ketika melibatkan hampir seluruh masyarakat, tapi masyarakat yang pria dewasa saja untuk saling bertukar gagasan. Nah, akhirnya dari pertemuan-pertemuan semacam itu memungkinkan pengetahuan atau filsafat itu berkembang lebih pesat dibandingkan di wilayah lain. Oh, berarti karena struktur masyarakatnya lebih egaliter daripada masyarakat Ya. Asiatik gitu ya. Yang di mana di situ ada hierarki feodal gitu, Ya, kerajaan strata gitu, kasta. sehingga orang-orang gabut lebih memungkinkan muncul di Yunani ya. Ya, Iya. dan lebih mudah merekam diri karena apa? Tidak ada satu struktur hierarki feodal yang bisa menghalangi mereka, atau strukturnya sudah menipis, struktur feodal yang terjadi di situ ya. Iya, Dan betul. nantinya model-model Yunani inilah yang kemudian mempengaruhi kerajaan wilayah-wilayah di atasnya kan, Romawi, Iya. apa dan sebagainya. Begitu kan? Yang juga Iya, nanti betul. mengkritik pola-pola pemikiran feodal ya di atas-atasnya mungkin, barangkali begitu. Iya. Iya. Nah, mungkin masalah peralihan sembojanan kan peralihan dari mitos menuju logos ini maksudnya mungkin karena Gimana? upaya-upaya Gimana? Dari apa? tes dari mitos menuju logos. Iya, dari mitos menuju logos. Itu mungkin karena upaya penyelidikan atas alam yang dilandasi oleh rasio atau akal budi ini mungkin bisa lebih dipertanggungjawabkan atau diselidiki lebih umum. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengkritisi, mempertanyakan dan lain-lain daripada kalau kita menggunakan mitos sebagai itu. Karena kan kita tidak tahu tolak ukur mitos itu secara konkret di realitas itu bagaimana mengukurnya atau bagaimana menyelidikinya. Oke, menarik. Oke, berarti orang bebas pertama kali yang bisa berpikir merdeka itu adalah Yunani, ya. Ya itu. Karena satu dia pusat pasar, mungkin perdagangan kan, letaknya strategis, punya satu daerah kekuasaan sendiri. Mereka juga pelaut yang ulung. Ya, pelaut yang ulung sehingga dia mudah sekali untuk berlayar kemana-mana. Karena nggak adanya sistem feodal, nggak ada hierarki yang mengikat tentang keilmuan, ya mereka bebas menafsirkan apapun kan, dan tanpa guru peradaban lah bahasanya begitu ya. Karena guru peradaban sudah sangat menyiksa dengan mitologi dan lain sebagainya. Nah, berarti bisa dikatakan orang-orang Yunani ini orang-orang yang filsafatnya tanpa guru ini. Ya oke lah, atau mungkin yang lain. Gurunya secara individual maksudnya lebih. Ya itu. Tapi setidaknya watak kemerdekaan itu hadir dalam diri filsafat Yunani. Yang itu kemudian melandasi akal budi di Barat, iya kan? Iya kan? Yang melandasi akal budi di kritisisme di Barat itu adalah di Barat Yunani, peradaban Yunani. Iya. Dan sejak awal memang motivasinya jelas, ingin menafsirkan sesuatu yang bersifat empirik dalam bahasa filsafat kontemporer. Oke. Orang-orang martir ya, orang-orang martir. Sulada. Oke. Ada lagi faktor-faktor lain? Apa ya Mas? Mungkin dari Mas Irfan sendiri bisa menambahkan dari apa yang mungkin Mas Irfan ketahui atau apa? Yaudah, itu tadi sudah cukup. Barangkali nanti ketika kita masuk ke wilayah habis ini kan kita udah tahu ya backgroundnya kenapa dia ada di Yunani, meskipun secara umum aja. Kita nggak tahu dulu ada kerajaan apa aja yang itu urusan orang dalam pembahasan ilmu sejarah. Mungkin barangkali setelah ini kita akan bahas masalah tokoh, atau kalau saya punya usul kita bahas dulu apa itu Homer. Gitu. Boleh mungkin. Homer. Dari Homer dulu kita nanti ambil referensi dulu, cari referensi tentang cerita Homer. Kita bedah dulu Homer, setelah itu kita masuk ke pemikiran tokoh, yaitu Thales. Filsuf pertama, atau 3 filsuf pertama. Kalau Thales saja kayaknya waktunya terlalu singkat.
Kita gabung Iya. supaya agak lebih lama. Sama Anaximander sama Anaximenes. Anaximenes ya. Oke. Iya. Oke, kayaknya ini udah berapa menit ini? Kurang tahu. Nggak tahu. Oke. Kayaknya udah sih, Mas. Apakah sudah cukup? Iya, kayaknya udah Maksudnya cukup. apa? Gak ada yang kelewatan gitu mungkin. Mungkin ada tambahan. Atau barangkali kalau ada yang kelewatan, ya teman-teman bisa komen di bawah. Oke. Ada mungkin Mas Riko mungkin ingin menambahi kira-kira apa? Apa ya tadi kan faktor-faktor kayak bahasa dan kesusastraan, terus masalah mitos menuju logos, terus habis gitu pertemuan dengan bangsa lain yang lebih maju, terus habis gitu juga adanya lembaga politik dan sidang umum yang memungkinkan orang. Mungkin ini Mas, ya masalah merdeka itu tadi mungkin. Merdeka. Jadi kan ya orang Yunani mungkin pernah dengar istilah Barbaros itu. Barbaros itu kan maksudnya bukan merendahkan orang di luar Yunani, tapi maksudnya sebutan bagi orang asing gitu yang dia tidak bicara pakai bahasa Yunani sehingga terdengar cuma bisa bicara barbar gitu aja. Nah, dan orang Yunani menganggap kan orang-orang Barbaros ini kan dari tempat asalnya dia tidak apa ya, dianggap sebagai orang yang bukan merdeka atau budak gitu. Sementara orang Yunani kan dia merdeka karena mereka juga dilibatkan dalam keputusan-keputusan sidang dan lain-lain. Nah, mungkin di sini peran atau embrio dari demokrasi itu sendiri sehingga memungkinkan munculnya filsafat gitu. Kalau dalam bukunya Perry Anderson ya, saya pernah baca bukunya Perry Anderson dalam sejarah peradaban Barat itu. Jadi justru Buddha itu sebenarnya lahir di Yunani ya. Suatu ketika Yunani ini dikuasai oleh satu struktur imperium yang besar, entah itu di Eropa atau di Asia, saya nggak tahu, pokoknya bukunya Perry Anderson. Nah, daerah di Yunani ini disebut sebagai daerah latifundial, daerah kekuasaan gitu ya. Terus di mana daerahnya itu disuruh untuk mengolah dirinya sendiri. Terus dikasihlah kayak tuan tanah gitu loh, yang menjaga di situ dan lain sebagainya. Tapi ketika struktur kekuasaan itu hancur, maka tidak ada yang mengawasi ini tuan tanah ini. Akhirnya terjadi gerakan rakyat, para budak, para apa dan lain sebagainya itu mencoba untuk protes sehingga dia tuh bisa merdeka dari struktur kerajaan manapun. Itu. Nah, kemudian istilah-istilah barbar dan lain sebagainya itu adalah orang yang memang kontrol wilayahnya itu sudah tidak ada. Karena apa? Mungkin karena imperium yang lain itu sedang berperang sehingga Yunani menjadi luput. Nah, makanya negara demokratis pertama itu yang dalam buku-buku politik disebut ya role modelnya ya Athena kan ya Athena sebagai bentuk model negara polis yang sifatnya itu demokratis. Ideal. Ya, nah karena nggak ada lagi struktur yang bisa memiliki mereka karena mereka negara yang tidak ditinggal oleh imperium gitu, karena nggak ada yang bisa mengendalikan mereka sejak awal. Itu. Walaupun pada zaman demokrasi di Athena itu ya demokrasinya tidak seperti yang kita pahami sekarang ya Mas. Karena pada waktu itu kan masih ada pengklasifikasian antara pria dewasa dengan wanita dan anak-anak gitu. Ya masih ada dewasa yang kosmologi klasik, norma-norma klasik dan lain sebagainya. Ya tapi struktur kekuasaan pada saat itu mulai dipertanyakan, nggak ada lah, bahkan tidak ada. Sampai kemudian antara Yunani dan antara Athena dan Sparta itu dia berselisih. Ya. Iya. Dalam satu di Sparta lebih memperlakukan wanita lebih baik, memperlakukan maksudnya haknya dan lebih. Ketika ketika oligarki berada di Athena, sementara orang-orang kesatrian berada di Sparta,
ya lebih gesekan nilai mungkin. ya yang lebih dipermasalahkan sebenarnya bukan siapa penguasanya tapi bentuk kenegaraannya, ya kan. Betul. Sehingga si Plato atau siapa si Socrates kemudian menulis bentuk-bentuk model negara terbaik. Oh, Plato ya. Ya, Di menurut bukunya yang Republik itu. ya, Katanya demokrasi itu yang paling buruk, Mas. ya. Maksudnya Mungkin, demokrasi ala Athena. mungkin dia pro Sparta atau tembakannya kurang akeh. Sama mungkin perasaan traumatis mungkin karena dia mengambing hitamkan demokrasi karena telah bertanggung jawab membunuh gurunya Socrates. Oh, Kan Socrates dibunuh karena hasil voting yang waktu itu notabene dikaitkan dengan demokrasi itu iya, sendiri. iya, baru kali itu. Ya nanti kita ceritakan di sesi yang saya kira cukup Mas ya. Oke. Ada tambah lagi mungkin? Mungkin di kolom chat saja. Oh Kalau iya. ada yang kurang bisa. Karena barangkali nanti kita undang pembicara ketika kita masih menginjak materi selanjutnya, misal Homer ya, atau mulai ke kira-kira lebih menarik mana, ke Homer atau ke langsung pemikiran tokoh? Mungkin Homer kita singgung sedikit atas kontribusi dan keterkaitannya dengan kemajuan filsafat di Yunani itu sendiri. Oke. Karena peran dia bersastra itu, jadi kayak ada nih estetikanya gitu ketika menulis atau menemukan ide kita dalam sebuah prosa-prosa gitu, mungkin terlihat lebih wow gitu daripada hanya sekadar menulis yang bersifat yang formal bagus sekali gitu. Oke. Rasa kering. Oke, bagus. Ya, Homer dan filsuf awal gitu ya. Iya. Oke, itu sekian. Jadi apa yang kita pelajari di kampus dari awal kita kuliah semester 1 hingga sekarang ya, terutama orang yang kuliah di jurusan ilmu sosial biasanya akrab dengan ilmu filsafat kan, ilmu filsafat. Dan ilmu filsafat itu adalah ilmu yang paling kuno untuk melahirkan satu sejarah pemikiran praktis atau sejarah ilmu praktis, misal ilmu perbankan, ilmu ekonomi, syariah, misal ilmu yang lebih kompleks yang berkaitan dengan kehidupan kita yang kita jalani hari ini. Nah itu. Ilmu alam. Atau ilmu alam. Sains itu. Sains itu lahir dari filsafat. Disiplin akademinya selalu berasal dari ilmu filsafat sebelum bidang-bidang ilmu yang lainnya terpisah dan bentuk metode penelitian sosialnya sendiri atau metode penelitian sainsnya sendiri. Ilmiah. Metode penelitian ilmiahnya sendiri. Nah, metodologinya juga sendiri-sendiri. Ya, sebelum ada itu semuanya, filsafat itu adalah the mother of science atau kalau katanya siapa sih? Mother Scienterium. Ya, ibunya para ilmu ya. Bapaknya siapa? Ya itulah. Itu. Sebenarnya dia lahir dari rahim. Ilmu pengetahuan itu lahir dari rahim filsafat. Itu. Sekian. Terima kasih Mas. Ya. Ya ini. Saya juga terima kasih atas waktunya Mas. Itu alfanya. Nanti sampai kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu ada ya. Iya. Oke. Sampai tahu tidak ada itu tidak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.